Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Dua remaja yang masih berstatus pelajar di Mesuji, Lampung terlibat duel hingga menyebabkan salah satunya tewas. Permasalahan ini dipicu akibat korban yang tidak terima pacarnya kerap digoda oleh pelaku. Korban dan pelaku terlibat duel di belakang musola Bendungan Alfa Barat, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Lampung. Kejadian tersebut ditengarai oleh ketersinggungan korban terhadap pelaku yang kerap menggoda pacar korban. Tidak terima dengan hal tersebut, korban mengajak duel pelaku. Setelah korban terkapar, pelaku langsung melarikan diri ke kampung halamannya di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Duel maut itu mengakibatkan korban mengalami 3 tusukan di bagian dada, namun nyawanya tidak tertolong akibat kehabisan darah ketika dirawat di rumah sakit. Polres Mesuji bekerjasama dengan Polres Oki berhasil mengamankan pelaku berinisial V di kediamannya beserta dengan barang bukti. Lalu seperti apa perkembangan kasusnya kita akan bahas bersama AKBP Muhammad Haris, Kapolres Mesuji, Lampung. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi Mas Reza, Baik. Mbak Putri. Pak Kapolres, ini kalau kita lihat kan beradu duel begitu ya. Tadi backgroundnya sudah diceritakan, tapi sebenarnya apakah sudah ada perjanjian begitu? Karena masing-masing sepertinya membawa senjata ya Pak? Ya, jadi mungkin perlu saya jelaskan sedikit hasil dari penyelidikan kami bahwa untuk korban memang bukan berjanji sebenarnya, tapi memang korban ini berinisiatif mengajak pelaku untuk bertemu di bendungan tersebut. Karena korban tahu si pelaku ini sering mengganggu rekan wanitanya atau pacarnya. Baik. Lalu si pelaku ini juga sempat menyatakan permohonan maaf sebelum bertemu dengan korban. Dan itu juga sudah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang ada. Begitu bertemu di bendungan, itu pelaku bersama 7 orang lainnya dan juga korban beserta 3 orang temannya ada di lokasi. Setelah bertemu, korban langsung mengajak pelaku ke bagian belakang musola yang ada di bendungan tersebut. Nah, disitulah dimulainya keributan. Namun diawali dengan percakapan dan bahkan sempat ada permohonan maaf yang diketahui dari para saksi. Dari pihak si pelaku minta maaf, tapi ternyata si korban mungkin tersulut emosi, akhirnya sempat mencengkeram leher pelaku, dan pelaku akhirnya mengeluarkan pisau. Baik, Pak Kapolres. Yang dia bawa dan menusukkan. Baik, Pak Kapolres, kalau untuk janjian duel atau mungkin memang ada inisiatif dari korban, mungkin sudah biasa. Tapi untuk bersama-sama ini keduanya membawa senjata tajam, apakah memang ada obrolan juga untuk mereka masing-masing menyepakati membawa senjata ini? Jadi kalau dari penyelidikan kami, Mbak, hasil pemeriksaan, mereka bukan berjanji untuk berduel, tapi mereka mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk karena tempat bendungan itu kan memang sepi. Jadi kalau sudah diajak ke sana, para pelaku dan korban ini mempersiapkan diri saja jaga-jaga kalau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berarti akhirnya malah terjadi hal sedemikian. Lokasi ini memang sudah menjadi tempat duel ya, begitu ya. Sehingga mereka sudah tahu kalau diajak ke sana ini berarti memang akan berujung duel gitu. Kurang lebih itu memang tempatnya sepi, Mbak. Jadi itu bendungan sebenarnya dan emang posisinya agak jauh ke belakang. Sehingga kalau dibawa ke sana tuh orang sudah berpikirnya ya lebih baik kita jaga diri aja karena tempatnya tempat sepi, terus juga bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lah, kurang lebih gitu, Mbak. Baik, Pak Haris, ketika meminta keterangan dari saksi, berdasarkan keterangan ada siapa saja di sana? Apakah hanya mereka berdua atau ada teman-teman dari korban dan juga pelaku di sana?
Keterangan dari saksi yang bersama dengan korban itu ada 3 orang, lalu dari saksi yang bersama dengan pelaku itu ada sekitar 7 orang, Mas. Jadi sama-sama ikut ke lokasi, tapi mereka memisahkan diri, jadi posisinya itu di bagian depan, luar bendungan. Nah, kalau posisi TKP-nya itu ada ke dalam sedikit, di dekat musola. Jadi di situ bendungan, sebelahnya ada musola. Nah, di bagian belakang musolanya itulah terjadi pertikaian mereka berdua, mengakibatkan meninggal dunia di korbannya. Oke, baik. Dari kronologi yang disampaikan ini kan sebetulnya inisiatif dari korban begitu ya. Pelaku ini hanya berjaga-jaga begitu ya Pak ya. Nah, konstruksi hukumnya nanti bagaimana kalau misalnya ini sebagai pembelaan pelaku sebetulnya melindungi dirinya begitu agar mungkin tidak menjadi korban begitu dalam kejadian ini. Bagaimana konstruksi hukumnya? Ya, jadi untuk peristiwa yang sudah terjadi saat ini adalah peristiwa penganiayaan berat, Mbak. Apapun yang sudah terjadi adalah kita temukan adanya korban meninggal dunia. Dan di situ kita sudah terapkan unsurnya sesuai pasal 351 ayat 3, yang di situ ada ancaman hukuman pidananya 15 tahun. Dan di sini pembelaan pun dari pihak pelaku tidak ada, Mbak. Jadi dia menceritakan apa adanya saja. Seperti itu. Karena memang ini peristiwa ya diawali oleh permasalahan pribadi antara korban dengan pelaku. Oke, baik. Terima kasih sudah berbincang bersama kami AKBP Muhammad Haris dari Kapolres Mesuji, Lampung. Selamat pagi.